Pernah ada satu pertanyaan seperti ini. Kalau memang jodoh Allah yang mengatur dan Allah yang menetapkan, lantas mengapa ada orang yang bercerai kemudian menikah lagi? Bukankah jodoh yang pertama itu ada jodohnya? Mengapa dia harus menikah lagi dengan orang yang berbeda? Dan kalau memang jodoh Allah tetapkan, mengapa orang ini bisa bercerai padahal sudah memiliki anak dan sudah mendapatkan restu daripada kedua orang tuanya? Jawabannya adalah yang pertama, karena orang yang menikah ini pada dasarnya tidak memahami apa itu menikah dan tidak memahami dalil daripada surat Ar-Rum ayat 21. Banyak daripada mereka di undangan tertulisnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ditulis ada dalam undangan, tapi dia pun tidak paham tentang maksud daripada ayat itu. Surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perhatikan artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Jadi jodoh kalau orang udah menikah itu harus diyakini bahwa yang menciptakan kamu punya istri, kamu punya suami adalah Allah. Allah yang ngasih itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia berkehendak terhadap apa yang ia kehendaki. Jadi salah memahami. Makanya banyak orang yang mengatakan saya dapat kamu itu sebenarnya musibah. Kamu dapat saya adalah anugerah. Jadi kita kepedean seolah-olah kita lebih baik ini. Kamu beruntung dapat saya. Padahal boleh jadi yang rugi itu adalah dia dapat kita. Boleh jadi seperti itu. Nah, tapi kalau orang memahami konsep daripada surat Ar-Rum ayat 21 ini, pasangan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menciptakan. Maka mustahil akan ada keributan. Karena di situ cenderung istri diciptakan untuk laki-laki adalah untuk menjadi ketentraman, ketenangan, dan dijadikan mereka itu untuk kamu merasa tenang, tentram di dalamnya. Maka pada hakikatnya menikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan. Kalau rumah tangga isinya keributan, ada yang salah dalam konsep di awalnya itu. Dan dijadikan di antara kalian itu mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Orang bisa mengasihi itu karena fisik. Dilihat, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia putih, oh dia mancung. Itu sebelum menikah. Ketika sudah menikah, turun rahmah. Apa itu rahmah? Menutupi kekurangan. Orang-orang yang dilihat, mohon maaf, tidak elok rupanya, tapi kok dia bisa cinta, bisa sayang. Itu rahmah. Allah turunkan di sana. Ketika sudah menikah, yang dilihat rahmah. Maka salah kalau orang udah menikah masih diungkit-ungkit fisik. Ente udah menikah, saya terima nikah dan kawinnya, sudah menerima segala kekurangan, kelebihan. Kalau kelebihan mah nggak perlu diterima lagi ya. Orang kalau dikasih kelebihan, itu nggak mungkin komplain. Tapi dikasih kekurangan, komplain. Nah, ketika sudah menikah ini, itu udah harus dihilangkan yang namanya kekurangan-kekurangan. Saling menerima. Nah, ini semua bisa dipahami bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir. Pakai otaknya, dipikirkan lagi, mengapa saya bisa menikah dengan dia, kenapa saya bisa punya anak sama dia, apa maksud dari semua ini. Sehingga mustahil terjadi namanya perceraian. Dan jodoh itu memang Allah sudah tetapkan, tapi ingat, setan itu, iblis, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api, namun karena ibadahnya luar biasa, naik ke langit ketujuh, selevel dengan para malaikat, dan membuat satu dosa, tidak mau bersujud kepada Adam, dan dikabulkan apa yang diminta selama di dunia sampai dengan hari kiamat nanti. Jadi, kenapa orang yang sudah Allah tetapkan jodohnya kemudian bisa berpisah? Karena syaitonir rojim itu meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin hancurkan rumah tangga ini. Kata Allah, silahkan. Aku kabulkan apa yang kau ingin minta. Tapi aku berikan bekal kepada mereka ini untuk memperkokoh rumah tangganya dengan ilmu.
dengan pemahaman, dengan ketakwaan, siapa yang bertakwa kepadaku, aku berikan petunjuk. Itulah kenapa terjadinya perceraian. Jadi kalau misalkan laki-laki memahami, perempuan memahami, mustahil terjadi perceraian. Karena prestasi tertinggi adalah memecah belah rumah tangga. Dan ketika itu sudah pecah, prestasi tertingginya, setan lapor kepada iblis, aku sudah membuat rumah tangga seseorang bercerai-berai. Respect, karena ketika ada orang narkoba, biasa, kata iblis. Ada orang saling berbunuh-bunuhan, biasa. Ada ya setan lapor, aku sudah membuat cerai-berai rumah tangga seseorang yang beriman, yang beragama Islam. Mantap. Itu kata iblis. Maka oleh karena itu maka di sini harus kita pahami lagi, kita pelajari lagi fikih pernikahan. Janganlah menikah itu mempelajari fikih pernikahan 30 menit sebelum menikah, 30 menit setelah akad. Hanya 1 jam. Mana bisa. Kita belajar untuk CPNS saja berbulan-bulan, itu pun masih belum lolos. Ini lagi mau membina rumah tangga yang sampai dengan akhir hayat meninggal dunia mau ketemu di surga, belajar hanya 1 jam. Luar biasa. Makanya fikih pernikahan itu diajarkan sedini mungkin. Nah, tengok di YouTube-nya Ustadz Abdul Somad. Anak-anak SMP yang menyantren di pondoknya Ustadz Abdul Somad itu diajari fikih pernikahan. SMP. Jadi tidak dibodoh-bodohi nanti oleh laki-laki. Dan laki-laki juga paham terhadap hak dan kewajiban yang harus dia berikan kepada istrinya. Kurang lebih itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ya. Semuanya itu datang dari Allah, benar atau salahnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana.